Sekarang kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri fi'il, ya, alamatul fi'li. Ciri-ciri fi'il. Isim ada tandanya, demikian pula dengan fi'il, dia juga ada tandanya. Ciri yang pertama adalah qad. Qad. Qad, ya, dia bisa mempunyai arti sungguh, ya, bisa mempunyai arti kadang-kadang, atau bisa pula mempunyai arti hampir. Namun untuk kapan penggunaannya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun yang jelas apabila ada suatu kata didahului dengan qad, maka kata tersebut adalah fi'il. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad alima kullu unasin mashrabahum. Ya. Di sini kita perhatikan kata alima, ya. Alima didahului dengan qad. Maka tidak ragu-ragu lagi bahwasanya alima merupakan fi'il, ya. Sesungguhnya, ya, setiap suku telah mengetahui, ya, tempat minum mereka masing-masing. Ya, di sini alima merupakan fi'il karena didahului dengan qad. Qad merupakan tanda fi'il. Kemudian ciri yang kedua adalah asin, ya, asin, yaitu huruf sa, huruf sa. Apabila ada suatu kata, ya, didahului dengan sa, ya, maka dia kita tebak adalah sebagai fi'il. Sa mempunyai arti akan, ya, mempunyai arti akan, ya. Dari artinya saja kita tentunya sudah tahu bahwasanya akan itu berhubungan dengan waktu. Makanya dia termasuk kelompok fi'il. Sa artinya akan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Ya, Allah menyatakan, ya, Allah akan menjadikan setelah, ya, kesukaran itu kemudahan, ya, setelah kesulitan kemudahan. Di sini kita perhatikan kata yaj'alu. Kata yaj'alu. Dia kita lihat didahului dengan huruf sa. Didahului dengan huruf sa. Maka yaj'alu, ya, merupakan fi'il. Baik, itu ciri yang kedua. Sekarang ciri yang ketiga adalah saufa. Saufa yang mempunyai arti kelak, ya. Dari artinya saja, ya, kita sudah mengetahui bahwasanya kata yang didahului dengan saufa termasuk fi'il. Artinya saufa adalah kelak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamuna, ya, kalla saufa ta'lamun. Artinya adalah, ya, janganlah demikian, ya, kelak kamu akan mengetahui, ya. Kelak kamu akan mengetahui. Nah, di sini saufa, ya, kita perhatikan setelah saufa ada kata ta'lamun, maka ta'lamun adalah merupakan fi'il. Baik. Itu untuk ciri yang ketiga. Untuk ciri yang keempat dari fi'il adalah ta'nis as-sakinah. Maksudnya adalah ta yang disukun yang digunakan untuk jenis perempuan, ya, ta yang disukun yang dia digunakan untuk jenis perempuan dikenal dengan ta'nis as-sakinah. Maksudnya adalah bahwasanya dia berhubungan dengan perempuan. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan, ya. Kita ingat bahwasanya ta'nis as-sakinah adalah ta yang disukun yang digunakan untuk jenis perempuan. Ta ini diletakkan, ya, di akhir dari suatu kata, digandengkan pada akhir dari suatu kata. Sehingga qala, ya, kita perhatikan dia digandeng dengan ta yang disukun, ya, qalat menjadi, ya. Dan dia untuk perempuan karena dalam firman Allah ini, ya,
Qalat artinya ya dia berkata. Maksudnya dia mengisahkan ya bahwasanya dalam ayat ini mengisahkan tentang kisah Maryam, yang berkata adalah Maryam. Qalat ya untuk perempuan. Kita perhatikan qala dia ada tak yang disukun. Sehingga kata qala yang bersambung dengan tak yang disukun ini, maka dia adalah termasuk fi'il. Ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Ya, Maryam berkata, ya sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Ya, maksudnya tatkala didatangi oleh Jibril, ya, in kunta taqiyan. Jika kamu adalah termasuk orang yang bertakwa. Baik, itu adalah ciri dari isim maupun fi'il. Ya, demikian pula ya, sebagaimana pada isim bahwasanya untuk fi'il apabila suatu kata menemukan ya salah satu dari ciri-ciri tersebut ya baik itu qad maupun sin maupun saufa maupun ta ta'nis as-sakinah walaupun hanya satu tanda sudah cukup kita katakan dia sebagai fi'il. Baik, kami kira sudah dapat dipahami.